Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanum Kusnulisa dengan NIM 220803040002 dari kelas Pendidikan Akuntansi 2022B dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Winjar Febriani dengan NIM 22080303 dari kelas Pendidikan Akuntansi 2022B Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Kami dari Kelompok 6 akan membahas terkait PET analisis menggunakan program SPSS. Tonton dan simak terus ya videonya. Sebelum memasuki tutorial, kita bahas terlebih dahulu apa sih PET analisis itu. Nah, PET analisis adalah metode statistik untuk memodelkan dan menganalisis suatu hubungan yang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung antara beberapa variabel di dalam suatu model. Model ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, ekonomi, dan bidang lainnya untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. PET analisis juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi efek langsung melalui jalur berbeda dalam satu model. Uji PET analisis ini juga biasanya digunakan untuk menguji suatu variabel intervening. PET analisis juga merupakan metode statistik yang digunakan dalam memeriksa hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah model untuk menggabungkan dengan analisis regresi dan analisis jalur. Hal ini memungkinkan untuk peneliti mengevaluasi sejumlah variabel independen dan dependen dengan cara bersamaan. Untuk teknik ini biasanya sering digunakan dalam suatu penelitian observasi untuk menguji suatu teori atau suatu hipotesis tentang suatu hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari PET analisis. Yang pertama yaitu menggunakan model untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu menggunakan model deret waktu untuk menjelaskan mengapa variabel berkorelasi. Yang ketiga yaitu menggunakan persamaan mendasar untuk menulis dan menguji model matematis. Yang keempat yaitu variabel lain yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi jalur sebab akibat tertentu variabel. Yang terakhir yaitu menghitung suatu besarnya terhadap suatu pengaruh satu atau lebih dari suatu variabel bebas atau eksogen terhadap suatu variabel terikat atau eksogen lainnya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat syarat penggunaan PET analisis. Yang pertama yaitu data indikatif skala interval. Yang kedua, model regresi berganda mempunyai variabel bebas eksogen dan variabel terikat endogen. Model gabungan dimediasi dan model regresi berganda. Model gabungan mempunyai variabel perantara. Yang ketiga, suatu ukuran sampel yang biasanya dapat memadai, sebaiknya 100 atau lebih, dan untuk ukuran sampel yang ideal dalam PET analisis ini biasanya antara 400 hingga 1000 sampel. Yang keempat yaitu hubungan antar suatu variabel harus satu arah dan tidak boleh berupa dengan hubungan sebab akibat. Yang terakhir yaitu hubungan ini berdasarkan teori yang ada dan akan diasumsikan dalam hubungan sebab akibat antara suatu variabel yang diselidiki. Nah, selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu dalam pengaruh variabel 1 yaitu variabel X1 dan variabel 2 yaitu variabel X2 terdapat pada variabel 3 yaitu variabel Y. Yang kedua yaitu dalam pengaruh variabel 1 yaitu variabel X1, setelah itu variabel 2 yaitu X2, dan pada variabel 3 yaitu Y terhadap pada variabel 4 yaitu Z. Yang terakhir yaitu dalam pengaruh variabel 1 yaitu X1 dan variabel 2 yaitu X2 dengan melalui variabel 3 yaitu Y terhadap variabel 4 yaitu Z.
Nah, berikutnya adalah contoh soal. Jadi, di sini seorang HRD ingin mengetahui rata pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja. Maka dari itu, HRD ingin mengetahui data dari 115 responden dan diuji menggunakan PET analysis di SPSS. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya yang sudah kita install di komputer kita masing-masing. Nah, untuk tampilan awal aplikasi SPSS-nya sendiri yaitu seperti ini. Nah, untuk yang awal kita akan membuat data. Nah, yaitu data baru, yaitu kita klik new dataset. Setelah itu tampilannya seperti gini. Nah, untuk variabel view-nya sendiri yaitu ada nama, tipe, width, dimensional, label, values, missing, columns, airlines, measure, dan rows. Untuk judul yang kita angkat sendiri yaitu seorang HRD ingin mengetahui rata pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja. Nah, di sini kita namanya kita isikan dengan yang variabel pertama kita isikan dengan X1, yang kedua X2, yang ketiga ada Y, yang keempat ada variabel Z. Nah, untuk labelnya sendiri yaitu pada variabel X1 yaitu kita isikan dengan motivasi. Yang untuk variabel yang kedua yaitu ada X2 kita isikan dengan lingkungan kerja. Untuk variabel ketiga yaitu ada Y, kita isikan dengan kinerja karyawan. Untuk yang terakhir yaitu ada variabel Z, kita isikan dengan kepuasan kerja. Nah, untuk yang langkah selanjutnya yaitu kita akan merubah dimensialnya. Ini kan awalnya 2, kita rubah menjadi 0. Semua variabel kita akan rubah menjadi 0. Untuk yang lainnya yang tipe, visual, value, missing, colors, align, measure, dan row biarin saja seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke data view. Kemudian kita kopikan. Untuk datanya kita mengambil dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada karyawan sejumlah 115. Nah, kita copy terlebih dahulu, lalu kita pastekan di SPSS. Nah, berikut ini data dari responden yang telah kita ambil yaitu sejumlah 115. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasuki tutorial untuk mengetahui uji PET analisis dengan model pertama, yaitu yang pertama kita ke analyze. Setelah itu di sini kan banyak pilihan, kita ke regression. Setelah itu kita ke bagian linear. Nah, untuk independennya sendiri kita isikan dengan motivasi atau X1. Setelah itu lingkungan kerja atau X2 kita masukkan ke independen. Nah, untuk dependennya sendiri yaitu kita masukkan pada variabel kinerja karyawan atau Y. Nah, untuk bagian ini tidak usah
rubah cukup seperti ini saja. Setelah itu kita okekan untuk mengetahui hasil dari uji pet analis dengan model pertama. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Model summary-nya R-nya yaitu 638, R square-nya 407, adus R square-nya 396, standard error of the estimasinya 3914, ANOVA-nya seperti ini, dan tabel koefisiennya juga seperti ini. Ini nanti kita kopikan ke Word yang bagian model summary dan bagian tabel koefisiennya. Selanjutnya yaitu hasil output uji pet analis yang model pertama. Nah, ini yaitu kita sudah copy dari yang di aplikasi SPSS-nya tadi. Untuk yang pertama yaitu menghitung suatu koefisien pada jalur model pertama. Nah, berdasarkan pada suatu output dalam suatu regresi pada model pertama yaitu pada bagian tabel koefisien. Nah, tabel koefisiennya sendiri yaitu yang ini. Di sini dapat diketahui bahwa suatu nilai signifikan dari kedua suatu variabel yaitu pada variabel X1 yaitu 000. Nah, 000 sendiri yaitu didapatkan dari tabel koefisien yang bagian ini. Nah, selanjutnya yaitu variabel X2 sama dengan 000 juga didapatkan pada tabel koefisien. Maka dari itu hasil ini diberikan kesimpulan bahwa suatu regresi dengan model pertama yaitu pada variabel X1 dan variabel X2 akan berpengaruh pada signifikan terhadap variabel Y. Yang selanjutnya untuk besarnya nilai R square yang terdapat dalam tabel model summary. Nah, tabel model summary-nya sendiri yaitu ini pada model pertama yaitu sebesar 407. Nah, 407 sendiri yaitu didapatkan dari model summary yang tabel R square. Maka hal ini akan menunjukkan bahwa sumbangan pada pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terdapat variabel Y yaitu dengan besar 40,7%, sedangkan untuk sisanya yaitu 59,3% yang merupakan suatu kontribusi dari suatu variabel lain yang tidak dimasukkan dalam suatu penelitian. Maka dari itu untuk suatu nilai E1 dapat kita ketahui dengan suatu rumusan yaitu E1 sama dengan akar 1 dikurang 0,407. Nah, 0,407 sendiri yaitu didapatkan dari model summary yang bagian R square-nya ini. Nah, untuk 1 dikurangi 0,407 sendiri yaitu hasilnya 0,593. Nah, akar dari 0,593 sendiri yaitu 0,770. Untuk selanjutnya yaitu kita mengolah data untuk model pet analisis yang kedua. Caranya yaitu sama seperti tadi. Kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian kita pilih yang linear. Nah, untuk variabelnya X1 kita masukkan ke independen, sama X2-nya juga kita masukkan ke independen, dan variabel Y-nya juga kita masukkan ke independen. Nah, untuk yang terakhir variabel Z-nya kita masukkan ke dependen. Dan untuk itu tidak usah dirubah, langsung saja kita klik OK. Kemudian muncullah hasilnya seperti ini. Untuk model summary-nya didapatkan hasil R square-nya sebesar 0,645
Kemudian untuk koefisiennya seperti berikut. Berikut ini adalah hasil dari output uji PET analisis model yang kedua. Yang pertama ini ada model summary, dan yang kedua ini ada tabel koefisiennya. Nah, selanjutnya kita menghitung suatu koefisien pada jalur model kedua. Nah, yang pertama berdasarkan pada suatu output dalam suatu regresi model kedua yang pada bagian tabel koefisien di sini dapat kita ketahui bahwa suatu nilai signifikansi dari ketiga suatu variabel yang pertama yaitu X1 sebesar 0,26, sedangkan X2 sebesar 0,43, dan untuk variabel Y sebesar 0,000. Maka dari itu hasil ini akan lebih kecil daripada 0,05. Jadi hasil ini akan memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu regresi model dengan model kedua yaitu suatu variabel X1, X2, dan Y berpengaruh terhadap signifikan suatu variabel Z. Nah, untuk besarannya nilai R-square yang di model summary ini yaitu sebesar 0,645. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa suatu kontribusi pada variabel X1, X2, dan variabel Y terhadap variabel Z adalah sebesar 64,5%. Untuk sementara sisanya itu sebesar 35,5%, yang merupakan suatu kontribusi dari suatu variabel lain yang tidak diteliti dalam suatu penelitian. Maka dari itu, untuk nilai E2 dapat kita ketahui dengan rumus E2. Nah, rumusnya yaitu yang pertama 1 dikurangi 0,645. Nah, maka hasilnya yaitu 0,355. Akar dari 0,355 yaitu 0,596. Kita bulatkan. Nah, dari kesimpulan itu tadi, hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, variabel langsung ini di dalam uji PET analisis ini dapat diterima karena sudah memenuhi syarat. Yang kedua yaitu maka dari variabel langsung ini dalam uji PET analisis dapat diterima karena sudah memenuhi syarat juga. Yang ketiga, yang terakhir, dari variabel tidak langsung ini dalam uji PET analisis juga dapat diterima.